Hai Sobat Plays, apa kabar kalian semuanya? Semoga baik-baik saja ya. Pada video kali ini, Berry Plays akan membahas alur film dari The Beekeeper, yang mana menceritakan seorang peternak lebah yang membalaskan dendam orang tersayang karena telah berani menipunya. Aktornya sendiri diperankan oleh Jason Statham sebagai karakter utama. Daripada kuota kalian keburu habis, langsung saja ke alur ceritanya. Dan by the way, buat kalian yang mau sambil belanja di sela menonton, boleh klik produk-produknya ya. Pada awal film terlihat seorang peternak lebah bernama Adam Clay. Di sana juga ada tetangga akrabnya bernama Ellen. Ellen juga mengundang Clay untuk makan malam bersama di rumahnya. The expression kick the hornet's nest? And all of my bees. Well, that's between me and them if you don't mind. Feed you? Singkat cerita, Ellen yang sedang bermain laptop yang lantas tiba-tiba error. Dia pun menelepon sebuah situs untuk meminta bantuan. Tanpa diketahuinya, rupanya customer service beserta anggota perusahaannya itu adalah penipu online. Sebut saja namanya QNet. Customer service yang bernama Frank itu kemudian menyuruh Ellen yang masih awam untuk memverifikasi PIN rekening miliknya. Namun setelah memasukkan sandi, Frank dan perusahaan itu membobol habis saldo rekening Ellen yang berjumlah 2 juta dolar. Ya, kalau dirupiahin bisa lebih dari 31 miliar guys. This is the master password for all her accounts. Oh, I don't want you to get him. I think I should. Ellen pun sangat menyesal karena hal tersebut. Singkat cerita, di malam hari, Clay pun memenuhi undangan Ellen untuk makan malam. Namun tiba-tiba, Clay disergap oleh anaknya Ellen yang seorang polisi FBI bernama V. Move. Drop the knife. Dia juga terkaget melihat ibunya yang sudah tewas dan menuduh Clay lah yang melakukannya. Clay pun dibawa untuk dimintai keterangan. So when I knocked, I noted a car in the driveway. How do you know my mother? Questions like what the fuck were you doing in my mother's house? Get him up. Come on. Berlanjut saat V melihat laptop ibunya yang melihat saldonya yang telah habis. Clay juga dikembalikan karena tidak bersalah dan dugaan kuat Ellen bertindak bunuh diri. V juga mendatangi Clay untuk meminta maaf. That's understandable. V juga memberitahu Clay kalau rekening ibunya sudah habis dibobol oleh perusahaan misterius yang tidak diketahuinya. I hated that she was out here. At a certain age, you cease to exist. For taking care of my mom. Someone hurts an older person. Clay yang bertindak dan menghubungi temannya dari pasukan rahasia. Yang ternyata si Clay ini sebenarnya mantan pasukan itu yang sudah pensiun dan beralih menjadi seorang peternak lebah. Not easy. Singkatnya, Clay sudah mengetahui perusahaan QNet itu yang telah membobol saldonya Ellen. Yeah. Di halaman perusahaan QNet, Clay dihadang oleh penjaga di sana. Namun tanpa takut, Clay bisa masuk dengan membawa 2 jirigen bensin. I'm gonna burn it down.
Di dalam sana, Clay pun menghajar para anggota QNet dan berniat untuk membakarnya. To help you keep that promise. Dia juga bertemu dengan Frank dan memperingatinya sebelum akhirnya perusahaan QNet itu pun meledak. Anything alive in here won't be. The next call from your little phishing scam. Frank pun melaporkan kejadian itu pada pemilik utama perusahaan QNet yang bernama Jody. Okay, I'm gonna hit you back, alright? I gotta go big dog this shit for a minute. Fucking bodies? Yeah, that's not exactly a disgruntled customer. And he burns the place to the ground. Jody juga menyuruh Frank untuk pergi menghajar Clay yang sudah membakar perusahaannya. So check it out. Daddy can't hold your... Frank dan anak buahnya lantas mendatangi kediaman Clay dan menghancurkan sarang lebah miliknya. What are those? Yeah, I took her for over $2 million yesterday. She's Di sana, para preman itu masuk pada gudangnya. Clay pun menghabisi semua anggota Frank, sedangkan dirinya harus hidup dengan jari yang dipotong oleh Clay. Frank yang terluka juga menelpon Jody. Go. I'm not crying. I'm bleeding. Di sela bertelepon, Clay pun datang untuk membunuh Frank dengan mengereknya pada sebuah sungai. Fuck is this, man? Clay juga mengancam Jody bahwa dia akan menghabisinya. Hey, planning. I'm fucking 20. Tell me a name. I told you my name. It's Jody juga curhat pada karyawan seniornya yang bernama Ace, yang ternyata dia mengenal sosok Clay. it's like his whole brand or whatever. Director of the world's premier intelligence. What do you even do here then? Oh, okay. So Ace pun menelepon anggota CIA untuk menangkap Adam Clay. That's not good. No, it's not. What's the body? To Harvard. My young friend seems to have caught the... We'll call this line. This is priority 1, Janet. Berpindah pada Clay yang mengisi bensin. Tiba-tiba dia diserang oleh wanita nyentrik dengan berniat untuk membunuhnya. Namun dengan jago, Clay bisa mengalahkan wanita yang ternyata adalah utusan CIA itu. Berpindah pada Ace yang kembali mengumpulkan pasukan untuk memburu Clay. Even I wasn't privy to. When I was sworn in as direct safe, beekeepers. Kembali pada si Clay yang menuju tempat rahasia untuk persiapan aksi selanjutnya. Berlanjut lagi pada perusahaan QNet 2. Ya, sebut saja ini cabang dari QNet pertama tadi, guys. 64X. Di sana, Clay mendatangi tempat itu dan kembali menghabisi para anggotanya. V yang anggota FBI juga turun tangan untuk menangkap Clay karena menurutnya dia sudah keterlaluan. Not Wiley, keep up. Clay!
Clay juga menginterogasi bos QNet 2 itu, sebut saja Prank 2, untuk memberitahu kediaman si Jody. Please, it's all gone. I don't know that. Make it stop. You can make it stop. I'll torture you then kill you. Karena merasa terancam, Jody pun mengadu pada mamahnya yang akan mencalonkan diri sebagai presiden Amerika. Ya, sebut saja namanya Mega. Madam President, Food Malal. I'm paying you so much fucking money and your advice is to... Yes, Derek, what do you want? Hey, Mom! Berlanjut pada kediaman keluarga Jody, terlihat banyak sekali penjagaan. It's absolutely fucking terrifying. Yeah. Good man. Hey, this is the fucking beekeeper. Di sela itu, Clay berusaha menyelinap pada tempat itu. Tell that guy to hurry up. I want every man home. Singkatnya, Clay pun berhasil menyamar di antara para penjaga. Jody juga terlihat berlindung dengan ibunya. Ya, fix lah dia nih anak mama. I wouldn't unless you want to go talk with... God doesn't give with both hands. Berlanjut pada Clay yang ternyata diketahui V yang juga ada di sana. He's outside. Target's outside. Di sela terpojoknya, Clay pun bisa melarikan diri. Your weapon's free! Why are you waiting? Take it easy. Get off me! Clay juga menghajar semua anggota polisi bayaran yang ada di sana. Namun, Clay cukup kewalahan menghadapi bodyguard pribadi si Jody. Setelah itu, Clay bertemu dengan Ace dan memperingatinya agar Ace tidak ikut campur. Handful family bought you. You can stop it. Well, what does matter to you? Now have a seat. Akhirnya, Clay menemukan Jody dan pada waktu yang bersamaan pula, V datang. Clay pun menembak Jody dan pergi melalui jendela. V juga membiarkan Clay pergi. Clay! Goodbye, Adam Clay. Dengan begitu, Clay pun kabur dengan menyelam melewati laut, sehingga film pun berakhir. Nah, itu dia guys, alur dari film The Beekeeper. Bagaimana menurut kalian? Jangan lupa untuk subscribe dan klik produk untuk berbelanja. Terima kasih sudah menonton dan Periplace pamit. Wassalam.